Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat luar biasa. Baik Ananda, ketemu lagi bersama Ibu Rika Febriani. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia tentang teks editorial. Ananda pasti sudah pernah dengar ya tentang teks editorial. Ananda yang sering membaca media massa atau membaca koran, majalah, tentunya sudah pernah dengar tentang teks editorial. Di koran, majalah itu banyak informasi yang dapat kita dapatkan, ya. Baik itu berupa informasi fakta, kemudian juga berupa opini. Nah, salah satu isi ya, dari koran atau media itu adanya teks editorial, atau sering juga dikenal dengan tajuk rencana. Nah, apa itu teks editorial? Teks editorial artinya teks yang berisi tentang pendapat ya, atau pandangan redaksi tentang informasi tentang peristiwa yang lagi hangatnya atau lagi booming ya, yang lagi diperbincangkan ya, tentang suatu hal. Kemudian nanti redaksi akan membuat pandangannya tentang masalah yang lagi booming ini. Jadi walaupun di sini teks editorial ini berisi tentang pendapat, tapi dia harus betul-betul menjelaskan tentang faktanya seperti apa. Tidak hanya mengarang atau menulis opininya saja. Jadi dia harus jelaskan dulu bagaimana kejadian saat ini, kemudian barulah dia memberikan pandangan terhadap kejadian yang lagi booming saat ini. Nah, itu biasanya ditulis oleh redaksi, ya. Yang menulis itu redaksi. Nah, itu dia arti teks editorial. Bisa dipahami, Ananda? Teks editorial itu, atau bisa sering kita dengar itu teks namanya itu tajuk rencana. Nah, ini contohnya ya. Coba dilihat gambar contoh di media massanya. Baik Ananda yang berbahagia. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tentang pengertian teks editorial. Jadi satu lagi yang harus kamu ingat tentang apa sih yang boleh ditulis oleh media itu. Jadi boleh sosial, politik, budaya, ekonomi, terserah aja apa aja. Tetapi ceritanya itu memang hal yang lagi booming saat itu. Contoh saat ini kan tentang kita lagi di pandemi ya, COVID-19 gitu ya. Bisa tentang itu, atau tentang korban-korban yang sudah terkena virus corona, atau sekarang kondisi ekonomi banyaknya orang pekerja yang dirumahkan, atau yang tentang kita seperti ini lah, belajar harus di rumah gitu ya, belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, itu juga lagi hangat-hangatnya sekarang. Nah, itu ya contoh-contohnya. Oke, selanjutnya apa fungsi teks editorial? Ya, yang pertama, fungsinya adalah menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Jadi media menulis teks editorial ini untuk memberitahu masyarakat tentang fakta saat ini apa gitu yang terjadi. Ya, kemudian apa akibatnya, ya. Nah, jadi dijelaskan kepada masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi teks editorial ini juga untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kan ada tadi ya kita jelaskan bahwa teks editorial tuh tentang kejadian yang lagi booming kan. Nah, kadang-kadang kan kita hanya tahu terjadi kejadian A misalnya. Apa penyebabnya kita kadang-kadang nggak paham gitu. Misalnya kayak sekarang keluar peraturan kita harus belajar di rumah. Kadang-kadang kita kan ini menimbulkan. Selanjutnya, fungsi teks editorial adalah mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, mungkin selama ini kita tahu tentang kejadian A, B, C gitu. Ya, tapi kita
tidak semua orang paham apa yang melatar belakangi atau hal yang mendasari sehingga kejadian itu bisa terjadi. Nah, itulah peranan media menulis teks editorial itu supaya kita paham apa latar belakang dari kejadian itu. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ya, jadi tujuan fungsi dari teks editorial itu adalah memberikan pandangan. Jadi supaya kita diajak berpikir gitu. Ya, kita diajak berpikir tentang kejadian sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai kita hanya tinggal diam saja dengan kondisi yang lagi hangat. Ya, kalau memang yang berdampak positif untuk kita. Ya, kalau misalnya hal yang berdampak negatif, ya kita harus ikut mengambil peran di sana. Nah, makanya dibuka pikiran masyarakat dengan surat kabar menulis teks editorial. Kemudian yang keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Ya, tadi kan dalam teks editorial itu ada pandangan. Jadi pandangan itu memberikan penilaian gitu kepada terhadap penilaian moral terhadap apa yang terjadi gitu. Apakah penilaian itu kita menilai bahwa keputusan kejadian yang terjadi saat ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan harusnya ditingkatkan lagi dengan apa gitu misalnya. Atau kita tidak sepakat dengan isu yang lagi berkembang gitu, juga. Kemudian yang terakhir, fungsi dari teks editorial adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Nah, jadi yang pertama ya, kita diajak untuk berpikir gitu tentang materi atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Selanjutnya, bagaimana struktur penulisan teks editorial? Yang pertama adalah yang dituliskan adalah pengenalan isu. Kita jabarkan dulu apa isu yang lagi hangat itu apa gitu. Kemudian bagaimana ceritanya tuh gitu. Ya, bagaimana cerita isunya itu gitu. Apa yang lagi berkembang. Ya. Kemudian yang kedua, baru kita menyampaikan pendapat kita tentang isu yang kita dapatkan tadi atau yang kita jelaskan tadi gitu. Ya, kita jelaskan pendapat kita, pandangan kita. Nah, pandangan kita itu juga harus punya dasar ya, harus punya dasar alasan yang logis. Tidak ujug-ujug, oh saya tidak setuju, pokoknya tidak setuju. Enggak, bukan seperti itu gitu. Kita tidak sepakat dengan apa yang terjadi saat ini. Alasannya menurut analisa kamu bagian apanya? Bagian menurut buku ini kah? Menurut agama kah? Gitu. Ya, kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang tuh kita pertegas lagi atau kita sampaikan simpulan dari dua hal yang sudah kita sampaikan tadi, isu dan pendapat kita. Kita buat simpulan singkat tentang pandangan kita tadi, ya, isu dan pandangan kita. Nah, itu tiga hal ya teks editorial yang harus disampaikan. Jadi Ananda semuanya jelas berbeda antara teks editorial dengan opini. Kalau opini hanya sekedar menyampaikan pendapat, sedangkan teks editorial atau tajuk rencana dia menjelaskan isu terlebih dahulu. Setelah isu baru kita berikan pandangan kita terhadap isu yang lagi berkembang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Ananda tentang teks editorial ini. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar terus. Kemudian seringlah membaca koran supaya kita bertambah juga wawasan kita tentang kondisi saat ini gitu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.